Halo semua, so hari ini kita kedatangan kakak-kakak keren nih. Bentar. Ulang ya. Sorry, Semangat. 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 Ini gara-gara on cam nih, dia bingung jadi, sorry. Kakak. Sorry. Ya. Halo semua, so hari ini kita kedatangan kakak-kakak keren nih. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Perkenalkan, aku Nabila. Dan aku Kansa. Di sini kita bakal ngobrol santai sama kakak-kakak yang dulu juga ikut meramaikan Pemira IKM FEB UI 2020. Oke, halo Kak Satya, halo Kak JJ, dan halo Kak Dias. Halo Nabila, halo Kansa. Hai. Oke, mungkin boleh nih kakak-kakak memperkenalkan diri dulu sekaligus menyapa teman-teman pendengar sekalian. Mungkin boleh dimulai dari Kak Satya dulu ya. Oke, thank you Nabila, Kansa. Halo pendengar semuanya, aku kenalin, namaku Satya Rifan Batubara, Ketua BEM FEB UI 2021, jurusan Manajemen 2018. Gitu. Mungkin selanjutnya, Aku lanjut. J. Ya, boleh. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Jeremy Halomuan, bisa dipanggil JJ. Di sini sebagai Wakil Ketua BEM FEB UI 2021 dari jurusan Manajemen 2018. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Dias, Ketua 2 BPM FEB UI dari jurusan Manajemen juga Angkatan 2018. Salam kenal. Salam kenal kakak-kakak semua. Salam kenal Kak. Oke, jadi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin boleh ya diceritain dulu kesibukan kakak-kakak ini sekarang lagi apa sih? Mungkin mulai dari Kak Dias dulu boleh. Oke, jadi kesibukan mungkin selain BPM ya. Itu aku sekarang juga lagi magang, terus sambil kuliah, sambil berusaha ngerjain skripsi juga. Tuh, kata kuncinya berusaha ya guys di situ. Mungkin boleh dilanjut Kak Satya atau Kak JJ. Oke, dari gue dulu ya, J. Boleh. Ya, yang pendek lah kesibukannya. Kalau gue sendiri sebenarnya tahun ini sibuknya benar-benar cuma nge-BEM aja sih. Jadi kalau secara formal mungkin nggak ada kegiatan-kegiatan lain yang ada struktur atau apapun. Jadi memang sekarang hanya ketua BEM FEB aja, nge-BEM lah ibaratnya gitu. Gimana, Ya, J? Kalau lu, J? Kalau gue sekarang relatif mirip sama dia sih, cuma bedanya nggak nyusun skripsi aja, nggak berusaha ya kalau kata dia. Paling gue sekarang selain nge-BEM juga sambil kuliah, sambil magang juga. Oke, wah mungkin boleh langsung masuk ke pertanyaan intinya kali ya. Oke, tentang Pemira nih. Boleh nih diceritain pengalaman kakak-kakak sekalian ikut Pemira IKM FEB UI 2020. Dari siapa nih kira-kira nih? Boleh Kak Satya kali ya? Oh, boleh. Oke, kalau dari ini pakai gue nggak apa-apa kan ya, gue lo ya, santai lah ya ngobrolnya. Iya, kalau dari gue sendiri sebenarnya pengalaman dari Pemira ya tegang sih pasti, dan jadi pengalaman baru yang bisa dibilang menyenangkan tapi cukup melelahkan gitu kan, karena kalau dari Pemira sendiri kan banyak yang perlu dipersiapin ya, berkas-berkas, terus ada verifikasi juga, terus perlu tanda tangan berapa orang, terus ada eksplorasi juga. Sedangkan sebelum eksplorasi kita harus nyiapin permasalahan-permasalahan nih, khususnya di Ketua BEM kita juga harus tahu permasalahan-permasalahan di lembaga lain, terus himpunan-himpunan termasuk BPM. Jadi kita, gue sama JJ memang selama sepanjang persiapan itu cukup lelah juga, tapi ya jadi kenal banyak orang justru karena kan kita harus ngobrol sama banyak orang. Jadi kenal kating-kating, terus kenal alumni yang udah cukup 2 tahun atau 3 tahun untuk nyari nama-nama pengalaman lah gitu. Jadi pengalamannya cukup menyenangkan dan baru banget sih, karena belum pernah maju-maju kayak gini ya, sampai serius banget yang menyiapkan banyak hal gitu. Mungkin gue lanjut kali ya. Ya, kalau dari gue sendiri, kalau personal experience gue terkait sama Pemira tuh sebenarnya ya tegang iya, seru juga iya, tapi yang paling penting tuh
ada knowledge baru sih yang gue alamin karena benar tadi kata Satya, proses hearing, proses bikin berkas, proses eksplorasi itu selain melelahkan pasti karena itu menyita jam tidur, jam kuliah dan segala macamnya juga, tapi yang paling penting itu juga gue dapat insight-insight baru yang mungkin sebelumnya nggak pernah gue ketahui gitu terkait mungkin ya masalah-masalah atau mungkin hal-hal yang ya santai aja gitu yang casual aja dan jadinya secara koneksi juga jadi makin kenal terus juga secara insight juga dapat hal baru aja gitu dari proses hearing, proses pembentukan berkas juga pembuatan berkas terus juga sampai ke proses voting sampai terpilih kayak gitu sih kalau gue. Mungkin dia lanjut kali. Oke, kalau gue sih, eh gue tuh kemarin pas Pemira agak-agak sambil banyak melakukan banyak hal juga ya. Jadi gue capek sih sebenarnya Pemira tuh kemarin. Cuman eh semua itu menurut gue pada akhirnya worth it sih. Karena mungkin gue jelasin dari awal ya kenapa gue capek. Ini sebenarnya bukan karena pemiranya, tapi karena gue sendiri. Waktu itu gue sambil magang juga, SKS gue ambil penuh gitu kan. Nah, tapi yang gue salut dari teman-teman Pemira adalah tahun lalu at least mereka tuh pengertian gitu loh. Kayak gue cerita kan, iya nih gue sibuk gini apa segala macam. Nah mereka itu kayak ngasih solusi gitu. Iya di mungkin lo bisa ambil berkasnya duluan aja biar lo punya lebih banyak waktu gini. Jadi Pemira itu menurut gue mereka sangat membantu sih orang-orang dan mengencourage orang-orang untuk maju gitu ya. Nah terus juga habis itu kenapa gue bilang pada akhirnya worth it? Sebenarnya sih menurut gue ada 3 hal ya. Eh, jadi yang pertama itu adalah eh, di pemilihan Pemira itu sangat melupakan hal yang baru juga gitu buat gue karena gue nggak pernah gue nggak pernah dipilih-pilih seperti ini juga gitu kan dan gue harus campaign apa segala macam walaupun mungkin campaign gue nggak segila-gilaan JJ ya karena gue calon tunggal waktu itu ya kan terus habis itu tapi gue juga jadi belajar gimana caranya ngelola sosial media gue juga terus habis itu gimana sih caranya gue bisa nge-reach out ke orang-orang terus habis itu yang kedua adalah pengalaman Pemira ini bisa gue highlight pas gue interview magang gitu. Jadi kalau ditanya gitu, kamu pernah nggak mengalami kesulitan kayak gitu? Nah, gue bisa cerita tuh Pemira, gue pas proses majunya, gue tantangannya ada A, B, C, apalagi waktu itu gue bawa program UKS waktu itu kan itu salah satu program yang riskan gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah itu jadi portofolio gue banget kalau gue mau daftar kegiatan. Misalkan gue kasih contoh, gue sekarang juga lagi take part di Young Leaders for Indonesia. Itu mereka spesifik nanya, lo tuh elected apa enggak? Lo dipilih lewat pemira-pemiraan apa enggak gitu. Jadi mereka spesifik nanya dan itu menjadi selling point banget. Karena kalau gue tanya teman-teman gue yang kepilih juga kebanyakan memang sudah pernah melalui proses ya semacam pemira lah walaupun mungkin bukan pemira. Kayak gitu sih. Jadi pada akhirnya walaupun ya pasti capek, kita nggak usah inilah ya, maksudnya nggak usah di sugarcoat bahwa pemira tuh pasti capek. Tapi pada akhirnya semuanya worth it sih karena trade off-nya menurut gue sangat-sangat masuk akal dan risk to reward ratio-nya juga bagus gitu. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau dari kakak-kakak sendiri, ada nggak sih momen paling memorable pas kakak ikut Pemira? Ada nggak? Momen paling yang kakak-kakak nggak bisa lupain gitu? Coba boleh dari Kak Satya dulu. Oh, dari gue nih. Momen paling memorable apa ya? Momen paling memorable waktu Pemira tuh sebenarnya itu sih karena kita sempat ada kendala juga ya masalah pendaftaran ya. Jadi kayaknya itu yang paling memorable dan menurut gue itu nggak memorable di kita berdua doang sih ya, tapi lebih ke semua orang juga kayaknya akan mengingat hal itu sih. Jadi kalau memorable menurut gue itu sih dan itu cukup menarik karena kan gue sama JJ pas mau maju itu banyak mekanisme yang harus ditempuh dulu kan karena ada beberapa kendala, ada beberapa miskomunikasi juga yang akhirnya alhamdulillah diselesain dan akhirnya gue sama JJ bisa maju dan bisa mulailah menyicil untuk berkas-berkasnya. Itu sih itu paling memorable sih menurut gue selama maju Pemira ya. Kalau sisanya benar tadi kata dia kita
cari-cari pengalaman, terus juga banyak hal-hal yang sebenarnya banyak buat manfaatnya meskipun cukup lelah lah untuk dijalankan. Gitu, tapi paling yang diingat itu sih. Sama paling ya gue sama Jiji setiap pagi sampai dari mulai pagi sampai malam kita selalu bareng dan nginep bareng gitu sih sama hampir seminggu. Benar-benar kita hearing bareng di satu tempat, terus kayak teleponan, ngisi berkas, mulai ngetik. Jadi kayak memorable aja sih, dan teman-teman yang support juga kan hari ini misalkan siapa yang datang, besoknya ada lagi yang datang, kayak ada support. Jadi kayak kita benar-benar semangat aja sih, karena waktu itu benar-benar selama sepanjang Pemira itu kan melelahkan bener ya, tadi dia sama Cici mungkin kayak nggak bisa dipungkirin itu melelahkan, tapi karena ada terus yang support, ada terus yang datang, nggak tahu kenapa justru orang-orang yang support dan datang itu yang ngebikin gue selama proses Pemira tuh jadi selama sampai pagi hearing, kayak gue jadi selalu ingat mereka udah datang loh ke rumah gue cuma untuk support gue. Jadi kayak gue nggak bisa nggak optimalin gitu, meskipun akhirnya mereka datang, gue ngajak ngobrol mereka karena gue harus ngobrol sama ketua-ketua lembaga atau mungkin sama alumni gitu. Itu sih memorable banget sepanjang masa Pemira. Oke, mungkin gue kali ya, mungkin biar agak beda dikit. Sebenarnya tadi gue mau jawab itu sih yang proses hearing juga, karena emang itu masa-masa yang apa ya, banyak orang yang support juga, karena itu salah satu momen Pemira yang paling melelahkan gitu ya, karena waktu yang limited, tapi juga diselesaikan harus lumayan banyak gitu. Tapi kalau misalkan gue sendiri, salah satu momen yang paling memorable di Pemira adalah waktu eksplorasi sih, karena eksplorasi sendiri itu waktu itu mekanismenya berbeda dari yang tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh setahu gue itu dibikin 2 hari, itu yang sesi panel sama publik. Meanwhile waktu tahun gue Satya itu dibikin 1 hari dan itu padat banget. Jadi kayak kita berusaha untuk tahu banyak hal dari sisi BEM-nya, dari sisi stakeholder kita juga, dalam hal ini mungkin FE juga, atau mungkin pengetahuan sosial politik juga yang perlu kita dalami, dan itu menurut gue seru aja untuk dipelajarin dan untuk apa ya, kayak ya dipelajarin deh intinya. Dan waktu itu juga dieksplorasi, apalagi eksplorasi publik menurut gue paling memorable sih, karena pertanyaan-pertanyaannya seru juga untuk dibahas, didiskusikan. Terus juga ya beberapa kali ada muncul momen juga di kolom chat, nah, apalagi kalau udah pagi-pagi ya pasti udah karena mungkin udah lesu jadi butuh di trigger dikit lah, dipanasin dikit, jadi ya seru aja gitu proses-proses momen-momen kayak gitu sih, satu momen yang paling memorable dalam Pemira bagi gue gitu. Apalagi kalau pertanyaan udah ini aja, udah ada yang nyelekit dikit gitu ya. Iya, hal-hal yang sifatnya personal gitu sebenarnya seru banget sih untuk dibahas di Pemira, walaupun sebenarnya nggak related ke BEM ya gitu. Itu sih yang menurut gue memorable banget kayak gitu. Mungkin lanjut lagi ke Dias. Oke, kalau gue sih sebenarnya eksplorasi gue sendirian guys, jadi kayak nggak terlalu asik gitu. Tapi kalau gue sebenarnya yang paling memorable adalah pas gue hearing sih. Karena waktu gue hearing, gue tuh jadi tahu banyak hal gitu. Gue kebetulan waktu itu hearingnya lumayan ambi, dan gue tuh hearing sama banyak orang gitu. Jadi gue waktu itu hearing sama KBEM juga, gue hearing sama ketua MSS karena gue perwakilan manajemen gitu kan. Dan gue tuh jadi tahu banyak hal bahwa BPM tuh ya outside in view-nya gitu loh. Dari luar tuh BPM dilihat seperti apa, yang terjadi di dalam seperti apa, dan gimana cara kita bisa nge-match itu. Dan menurut gue itu insightful banget sih dari hearing-hearing gue, dan gue belajar banyak hal, dan itu lumayan memorable sih. Terus yang kedua sebenarnya memorable-nya lebih ke lucu sih. Jadi waktu itu kebetulan CM gue itu sakit pas gue lagi mau Pemira. Nah itu tuh gue benar-benar harus belajar caranya social media design dan lain-lain gitu. Jadi segala macam konten-konten Pemira itu gue bikin sendiri. Karena waktu itu CM gue sakit gitu, dan CT gue nggak ada yang bisa desain gitu. Jadi itu juga pelajaran yang berharga banget sih buat gue, dan itu super memorable buat gue gitu. Oke, mungkin ini bakal jadi pertanyaan penutup ya. Boleh nih kakak-kakak ninggalin pesan buat teman-teman yang bakal ikut Pemira tahun ini. Boleh dimulai dari Kak Jeremia mungkin. Pesan buat teman-teman yang mau ikut Pemira sih, menurut gue yang pertama, semangat aja, nikmatin waktu-waktu istirahat sekarang, karena waktu nanti Pemira, istirahat adalah momen yang paling langka.
momen yang kemewahan yang paling berarti sih menurut gue. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, experience kalian waktu ikut Pemira pasti akan kaya banget, dalam artian waktu kalian membuat berkas, proses hearing dan lain sebagainya, itu kalian bakalan dapat hal-hal baru yang mungkin kalian nggak pernah pikirin. Mungkin kalian cuma lihat dari point of view kalian aja, tapi waktu kalian ngobrol ternyata itu ada hal-hal mungkin di balik hal tersebut yang itu beyond dari apa yang kalian pikirkan, dan itu bagus banget sih, baik itu untuk BEM berikutnya atau mungkin untuk personal kalian sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menurut gue ikut Pemira apa ya, adalah satu pengalaman yang gak bakalan gue sesali juga, karena di situ selain mendevelop diri gue bareng-bareng juga sama Satya dan teman-teman, akhirnya gue juga sama Satya punya teman-teman PI lainnya, itu kita berusaha pada akhirnya ngebangun BEM itu 1 tahun ini seperti apa, dan menurut gue itu adalah salah satu pengalaman yang gak bakal gue lupain sih, kayak gitu. Mungkin lanjut. Oke, kalau dari gue kali, apa ya pesan gue sih sebenarnya untuk teman-teman semua yang mau ikut Pemira, gue cuman bisa bilang, ayo kita gabung, kita ikut demokrasi gitu, maksudnya apa ya, dalam artian sekarang kita ngelihat mahasiswa-mahasiswa tuh idealismenya sudah bergeser ya. Mereka merasa bahwa internship atau magang atau ya magang lah sih lebih tepatnya, itu merupakan idealisme yang paling oke lah sekarang. Padahal menurut Tan Malaka, idealisme itu kan adalah kemewahan yang dimiliki oleh mahasiswa gitu loh, kemewahan yang paling yang hanya dimiliki bahkan. Jadi coba lebih ditelaah lagi bahwa kemewahan yang dimaksud oleh Tan Malaka itu bukan kemewahan yang seperti itu gitu loh, bukan idealisme yang seperti itu. Justru kita di masa muda sekarang, khususnya di masa mahasiswa, kita harus lebih aktif, mengabdi, terus juga lebih kritis, dan menurut gue itu yang harusnya dimiliki sama mahasiswa ini. Karena kalau misalkan kalian sudah fokusnya ke kerja, internship, nanti itu akan ada fasenya lagi gitu loh. Kalau kalian udah masuk duluan, kalian akan kehilangan fase-fase dari kemahasiswaan yang mungkin seharusnya 4 tahun ini kita optimalin banget masa-masanya. Jadi mungkin pesan dari gue adalah optimalkan masa-masa itu, dan coba kalian tentukan jalan yang tepat tuh, dan menurut gue ini salah satu jalan yang paling bermanfaat sih di masa-masa lo kuliah ya, karena nggak akan terulang lagi lo bisa kayak gini gitu, dan bisa ketemu banyak orang, ketemu alumni, ketemu teman-teman, berorganisasi, dan menjalankan proker-proker lah. Itu sih kalau dari gue paling kesannya. Oke, kalau dari gue, sebenarnya pertama gue mau mengerti dulu sih bahwa Pemira tuh menakutkan. Namun sebenarnya begitu kalian udah alamin, itu tuh gak semenakutkan itu. Percaya sama kita. Kita juga awalnya dulu takut banget loh Pemira. Takut banget tuh mau eksplorasi, takut banget apa. Tapi sebenarnya setelah kita alamin, kita tuh enjoy gitu ternyata. Dan ternyata tuh gak semenakutkan itu. Jadi yang pertama gue pengen bilang bahwa Pemira tuh gak semenakutkan itu. Pemira tuh capek, tapi lo jadi tahu banyak hal, dan lo jadi tahu teman-teman lo tuh bahwa teman-teman lo tuh suportif banget gitu sama lo di selama Pemira ini, dan lo jadi bisa men-challenge diri lo dan get out of your comfort zone dengan salah satu ikut Pemira. Terus tadi doubling down on poinnya Satya, sebenarnya Pemira itu bahkan akan membantu kalian di karir kalian gitu. Itu akan membantu kalian kalau interview magang, terus habis itu juga akan membukakan jalan kalian untuk program-program, misalkan kayak leadership development program yang elit kayak YLI, yang gitu-gitu tuh pintunya akan dibukakan gitu oleh Pemira gitu. Jadi selain kalian juga bisa mendevelop idealisme kalian sesuai Tan Malaka, ya kan, kalian tuh juga bisa it's actually very good for your career juga gitu. Jadi nggak usah takut sih menurut gue untuk ikut Pemira. Kalau kata Nike, just do it, ya kan? Gitu. Oke, mantap deh. Wah, sayang banget nih, udah sampai penghujung acara. Oke, sebelumnya kami selaku pembawa acara ingin berterima kasih kepada Kak Satya, Kak JJ, dan Kak Dias yang udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol santai hari ini. Dan gak lupa juga mau bilang makasih buat teman-teman pendengar sekalian. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah. Thank you semuanya.
kasih buat kakak. Tuh. Thank you. Kak.